Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Tomo pada pembahasan IPA tentang rangkaian listrik, seri, paralel, dan campuran. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah gambar rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian yang hanya melewati satu penghantar. Hanya melewati satu penghantar. Ya. Ini terdiri dari sumber listrik, bisa baterai, bisa aki ya. Terus ini saklar. Saklar adalah alat untuk menyambung atau memutuskan arus listrik. Nah, sekali lagi, ini adalah rangkaian seri atau rangkaian berurutan. Ini kalau lampu ini mati, yang lain ikut mati. Karena nggak bisa lewat lagi. Ya. Kita lihat rangkaian seri yang lain. Nah, ini adalah rangkaian seri dengan dua saklar. Ini namanya saklar 1, saklar 2. Kalau ditekan sini, nyala. Ya. Ini dua-duanya harus tekan, ini tekan, jadi nyala. Kalau tekan sini berarti mati. Nah, ini rangkaian seri ini, ya, kalau salah satu lampu mati, yang lain ikut mati. Rangkaian seri adalah rangkaian lampu yang disusun secara berurutan, hanya melewati satu penghantar. Ciri rangkaian seri yaitu hanya melewati satu penghantar. Nah, ini kebetulan baterainya juga dipasang secara seri. Kita lihat gambar berikutnya, ini juga lampu dipasang secara seri. Ini lampu 1, lampu 2, lampu 3. Arus listrik mengalir dari kutub positif, sana, terus menuju kutub negatif. Jadi, rangkaian seri ini hanya melewati satu penghantar ya. Rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun dengan penghantar yang bercabang. Jadi melalui beberapa penghantar, melalui beberapa cabang penghantar. Ini lampu A lewat cabang sendiri, B ada cabang penghantar, C ada cabang penghantar, D ada cabang penghantar. Ini kebetulan saklarnya ada 3 nih. Saklar E, F, dan G. Kalau saklar E diputus, semua mati karena nggak bisa ada yang lewat. Tapi kalau F diputus, lampu B mati, A tetap nyala, D tetap nyala. C kalau C disambung ya nyala. Kalau F dan G diputus atau dibuka, berarti A tetap nyala, D tetap nyala. Asal E-nya ini disambung ya, disambung tutup begini. Ya. Saklar ini alat untuk menyambung dan memutuskan arus listrik. Ulangi ya, jika E ditutup, semua nyala. Jika E diputus, semua mati. Jika E ditutup dan F ditutup, G dibuka, maka yang mati C sendiri. Ya. Nah, rangkaian ini namanya rangkaian paralel, melalui beberapa cabang penghantar, atau melalui lebih dari satu cabang penghantar. Nah, ini juga paralel, saklarnya di sini. Kalau lampu satu mati, lampu yang lain tidak mati. Ini baterainya baterai tunggal satu ya. Rangkaian paralel adalah rangkaian lampu yang melewati lebih dari satu cabang penghantar. Kalau rangkaian seri hanya melalui satu penghantar. Ya. Nah, ini kita bandingkan. Rangkaian seri melalui satu penghantar, tidak bercabang penghantarnya. Ini kalau ini mati, yang lain ikut mati. Yang bawah rangkaian paralel, melewati beberapa cabang. Nih, ada cabangnya ke sini, ada cabang ke sini, ada cabang ke sini. Kalau ini mati, yang lain tidak ikut mati karena masih bisa lewat sini. Nah, lain dengan seri. Seri kalau ini mati, wah nggak bisa lewat lagi, mati semua. Gitu ya. Ya, yang ini beda lagi. Ini adalah rangkaian campuran. Maksudnya campuran terdiri dari seri dan paralel. C dengan A paralel, C dengan B paralel, A dengan B seri, B
B dengan A seri. Nah, tapi semuanya seri sama D. Ya. B dengan D seri, A dengan D seri, C dengan D seri. Artinya kalau D mati, semuanya ikut mati. Kalau C mati, A hidup, B hidup, D hidup. Kalau B mati, A mati, C tetap hidup. Kalau A mati, B mati, C tetap hidup. Kalau D mati, semua ikut mati. Nah, gitu ya. Ini rangkaian campuran. C dengan A paralel. C dengan B paralel. C dengan D seri. B dengan D seri. A dengan D seri. A dengan B seri. Itu namanya ini rangkaian campuran. Ini sumber listrik, ini saklar. Ini lambang ya, saklar melambangkan saklar, ini melambangkan sumber listrik atau baterai. Nah, ini juga rangkaian campuran. Lampu ini dengan ini paralel. Ini dengan ini seri. Ini dengan ini paralel. Ini dengan ini paralel. Ya, jika saklar ini dimatikan, maka yang mati dia sendiri. Jika ini dimatikan, yang lain tidak, berarti yang mati dia sendiri. Kalau ini dimatikan, yang mati berdua karena mereka seri. Gitu ya. Saklarnya ada 3. Nah, kalau seandainya ada saklar di sini, diputus, semuanya mati. Ya. Perjalanan arusnya ini bisa lewat sini, bisa lewat sini, bisa lewat sini. Kalau ini putus, ini nggak bisa lewat, matilah dua-duanya. Kalau ini putus, ini bisa lewat, yang lain bisa lewat, ini nyala, mati sendiri. Kalau ini putus, dia mati sendiri, yang lainnya bisa nyala, gitu ya. Nah, baiklah tadi sudah kita lihat contoh gambar-gambarnya, sekarang kita simpulkan. Ciri rangkaian seri adalah jika salah satu mati, lampu lain ikut mati. Terus lebih hemat, nyala lampunya lebih redup. Mengapa demikian? Kita lihat rangkaian seri dan paralelnya. Ini arus mengalir, ini lewat sini, arus ini hanya untuk satu lampu. Ini arus mengalir sini untuk satu lampu, jadi ini terang-terang. Ini untuk 2 lampu, ini redup. Karena arus listrik yang mengalir digunakan untuk 2 lampu, jadi nyalanya lebih redup. Kita lanjut lagi. Jika satu lampu mati, yang lain ikut mati, udah tahu, terus lebih redup, terus lebih hemat. Rangkaian listrik yang dipasang secara seri lebih hemat, karena arusnya bisa dipakai rame-rame. Ciri rangkaian paralel, jika salah satu lampu mati, yang lain tidak ikut mati, lebih boros, menyala lebih terang. Kita lihat. Ini dengan ini adalah paralel. Arus mengalir ke sini untuk dia sendiri jadi terang. Ini mengalir untuk dia sendiri jadi terang. Kalau ini mati, dia tidak ikut mati, karena paralel. Ya. Oke. Ya, daftar istilah. Saklar adalah alat untuk menyambung atau memutuskan arus listrik. Tadi udah ya. Fitting, tempat dudukan lampu. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan listrik. Mari kita lihat fitting. Fitting ini namanya fitting. Fitting. Nah, fitting itu adalah tempat dudukan lampu ya. Nah, kabel ini disebut konduktor atau pengantar listrik. Pengantar listrik atau konduktor adalah alat-alat yang bisa menyalurkan atau menghantarkan arus listrik. Sedangkan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik disebut isolator. Misalnya kayu, karet, plastik itu isolator. Tapi kalau logam, tembaga, besi, aluminium itu namanya konduktor. Baiklah, sampai sini dulu pembahasan kita tentang rangkaian listrik. Tolong subscribe, tekan tombol like, dan sebarkan video ini ke teman-teman lain walaupun dia nggak ikut les, supaya ketularan pinter dan kalian dapat pahala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.